Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wa syukurillah wa limatillah la khala la quwata illa billah. Insyaallah ya akan melanjutkan cerita menjelang tidur, membahas CMT ya? CMT, cerita menjelang tidur, membahas Asmaul Husna, buku dari Hakim. Dedek, ayo kita panggil 1 2 3. Dedek Umar. Dedek Umar. Dedek, ayo. Ayo 1, ayo 2 3. Halo, iya, selamat datang. Ya. Ayo, doamu pupuk. Mika Allahumma ahyana wa bismika amut. Ayo titik sana. Sebelah sana, titik sebelah sana. Ya, kemarin ayah sampai ayat berapa? 69. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah, ayo. Ayo. Oke, di sebelah sana. Nanti aku pindah. Nah, nggak pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asmaul Husna kali ini, ayah kali ini akan membahas salah satu nama Allah, yaitu Al-Khabith Al-Basit. Allah yang maha Al-Khabith Al-Basit. Allah yang maha menyempitkan, Allah yang maha melapangkan. Halaman 192. Ya, melapangkan. Allah memberimu kelapangan agar engkau tidak selalu berada dalam kesempitan. Allah pun memberimu kesempitan agar engkau tidak terhanyut dalam kelapangan. Allah mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau menjadi miliknya, bukan milik sesuatu pun selain Dia. Ibnu Athaillah Al-Hikam. Saudaraku, di antara nama-nama Allah ada yang boleh disebut secara terpisah, semisal Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Qudus yang maha suci, Al-Hakim yang maha bijaksana, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Fatah yang maha pembuka, dan lainnya. Namun demikian, ada sejumlah nama Allah yang tidak boleh disebut secara terpisah dan harus disebut secara bersamaan dengan padanannya. Contohnya Al-Khabith, Al-Qabid, dan Al-Basit, Allah yang maha menyempitkan dan yang maha mengeluaskan. Kemudian Al-Nafi dan Al-Dar, Allah yang maha memberi manfaat dan yang maha mendatangkan mudarat. Dan nama-nama lain yang saling berlawanan. Buku. Mengapa demikian? Sesungguhnya ketika kita menyebut salah satu asma Allah, semisal saya hanya menyebut Al-Qabid yang maha menyempitkan tanpa menyertakan nama yang menjadi lawannya, hal ini akan melahirkan makna yang tidak layak dengan kesempurnaan. Oh, berarti kalau kita nyanyiin Al-Rahman, Al-Rahim, ya, Al-Qabid, Al-Basit, ya nggak apa-apa. Dengan kesempurnaan keluhuran. Aku sering. Keluhuran, udah ya. Dan kemuliaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu penyebutan nama-nama seperti ini tidak boleh dilakukan secara terpisah, harus menyertakan padanan dan kebalikannya. Demikian penjelasan Prof. Dr. Ali Muhammad Al-Salabi dalam buku Iman Kepada Allah. Pada bagian ini kita akan coba telaah dua nama Allah yang maknanya seakan berlawanan, yaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Akan tetapi pada hakikatnya saling menyempurnakan dan melahirkan keagungan bagi pemiliknya. Keduanya berhubungan dengan kebesaran dan keindahan. Allah Azza wa Jalla, Al-Qabid adalah kebesarannya, sedangkan Al-Basit adalah keindahannya. Penggabungan keduanya akan menampilkan kesempurnaan Allah. Memaknai Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid terambil dari akar kata yang makna dasarnya berarti sesuatu yang diambil dan keterhimpunan pada sesuatu. Dari sini lahir makna-makna baru seperti menahan atau menggenggam, menghalangi, kikir, dan menyempitkan. Dengan demikian, lewat namanya ini Allah Ta'ala memiliki hak mutlak untuk menahan atau menggenggam, menghalangi, dan menyempitkan rezeki seorang hamba. Apabila dia menganggap hal tersebut pantas dilakukan, termasuk hak mutlaknya untuk memperpendek umur, kesehatan, kekuasaan, nama baik, kekuasaan, dan lainnya. Agak sama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Al-Qabid adalah yang menggenggam nyawa saat kematian dan menghamparkannya pada saat hari kebangkitan. Dia menggenggam sedekah dari orang kaya dan menghamparkan rezeki dari orang miskin.
Dia memperluas rezeki orang kaya sehingga terasa olehnya tiada lagi kebutuhan, serta menahannya dari orang miskin sehingga terasa olehnya bagaikan habis sudah kemampuan di sisinya. Dia pun menyempitkan dada sehingga hati terasa sesak dan melapangkannya sehingga segala keresahan menjadi sirna. Ayo udah malam. Adapun al-basit terambil dari akar kata yang bermakna keterhamparan. Kemudian dari makna ini lahir makna-makna lain seperti memperluas dan melapangkan. Dengan asma'nya ini Allah Ta'ala menegaskan dirinya sebagai pemilik setiap hati manusia, sehingga mudah baginya melapangkan hati yang sempit. Adik, bisa itu udah sana tuh, agak sana biar mulai. Dengan asmanya ini Allah Ta'ala menegaskan dirinya sebagai pemilik setiap hati manusia sehingga mudah baginya melapangkan hati yang sempit. Dia adalah pemilik semua perbendaharaan di langit dan di bumi. Dedek, sehingga mudah baginya untuk melapangkan rezeki siapapun yang dikehendakinya. Dia pun adalah pemilik kehidupan sehingga mudah baginya untuk menghidupkan manusia setelah matinya, lalu menghamparkannya pada hari kebangkitan. Kesempurnaan al-basit ini tentu saja akan semakin lengkap apabila kita menggandengkannya dengan al-qabid. Jika Allah Maha Kuasa melapangkan dada manusia, melapangkan rizki dan melapangkan atau menghamparkan kehidupan manusia setelah matinya, Dia pun Maha Kuasa untuk menyempitkan hati dan rizki manusia, menahan ruh ketika tidur, serta mencabut ruh saat kematiannya. Inilah gambaran kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwa Dia menguasai segala hal, baik yang melapangkan ataupun menyempitkan. Oleh karena itu terungkap dalam Al-Quran, Allah menahan yabbidu dan melapangkan yabsudu. Al-Baqarah 245. Maknanya adalah menahan ruh saat jasad mati dan membentangkan ruh saat jasad hidup. Ada pula yang memaknainya dengan menahan hati, yaitu membuat manusia murung dan sedih. Namun pada sisi lain Dia membentangkan agak sana udah malam. Jika Allah Maha Kuasa melapangkan dan manusia melapangkan rizki dan melapangkan atau menghamparkan kehidupan manusia setelah mati, Dia pun Maha Kuasa untuk menyempitkan hati dan rizki manusia, menahan roh ketika tidur dan mencabut ruh saat kematiannya. Inilah gambaran kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwa Dia menguasai segala hal, baik yang melapangkan atau yang menyempitkan. Oleh karena itu terungkap dalam Al-Quran, Allah menahan Yaqobit yang tadi ya. Dia adalah Al-Qabid yang menahan rizki, yang menyempitkannya, sekaligus Al-Basit yang membentangkan rizki, melapangkan dan meluaskannya. Yang ayo sini dekat saya nih. Menurut kalangan sufi, Al-Qabid dan Al-Basit adalah dua keadaan yang senantiasa silih berganti di dalam ruang hati. Apabila rasa takut al-khauf dominan pada diri seorang hamba, itu artinya dia tengah disempitkan ma'bud. Namun apabila rasa harap raja yang mendominasi, berarti dia tengah dilapangkan mabsud. Inilah keadaan orang-orang yang tengah berusaha menggapai Allah sairin. Adapun orang-orang yang telah sampai pada Allah wasilun, keadaan takut dan harapnya relatif seimbang. Mereka tidak lagi terpengaruh oleh al-qab dan al-bats. Ibnu Atta'illah di dalam Al-Hikam mengatakan, Allah memberimu kelapangan agar engkau tidak selalu berada dalam kesempitan. Allah pun memberimu kesempitan agar engkau tidak terhanyut dalam kelapangan. Allah mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau menjadi miliknya, bukan milik sesuatu pun selain Dia. Imam Al-Husairi berkata, apabila Allah memperlihatkan kepada seorang hamba tanda-tanda keindahannya, berarti Dia melapangkan bats. Apabila Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda gangguannya, berarti Dia menyempitkannya. Qad. Jadi qad membuat hati menjadi murung, sedangkan al-bats membuat hati menjadi gembira. Allah menempatkan seorang hamba pada kondisi-kondisi manusiawi, lalu menyempitkannya sehingga dia tidak mampu menahan beban walau sekedar seekor semut sekecil sekalipun.
Lalu Allah sesekali mencabut sifat-sifat kemanusiaannya sehingga dia mampu menahan beban apapun yang dipikulnya di pundaknya. Demikian Ibnu Ajibah Al-Husaini dalam Asmaul Husna halaman 75. Sibli berkata, orang yang mengenal Allah, dia bisa menyembunyikan langit dan bumi di balik helai-helai bulu matanya. Namun orang yang tidak mengenal Allah, dia akan langsung panik saat sehelai sayap nyamuk menempel di tubuhnya. Seorang ahli ma'rifat pun mengatakan apabila Allah menyempitkan, dia akan melakukannya sampai tiada lagi kekuatan. Namun dia akan melakukannya sampai tiada lagi kekuatan. Namun apabila Allah melapangkan, dia akan melakukannya sampai tiada lagi ketidakmampuan. Segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Spirit Al-Qabid dan Al-Basit meningkatnya kualitas keyakinan. Orang yang memahami bahwa Allah adalah Al-Qabid dan Al-Basit, dia tidak akan mencela dan menghina satupun makhluk Allah, tidak akan menghadapkan atau memalingkan hati kepada satupun makhluk, tidak akan berputus asa darinya ketika ditimpa musibah, dan tidak akan merasa tenang saat dianugerahi sesuatu sebelum menggunakan anugerah tersebut untuk sesuatu yang diridhoinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.